Jadi ini dulu mau gue kasih ke lu nih, oleh-oleh gue, ya kan? Keren. Lama nggak ketemu. Itu merchandise gue, Magic Friend anak-anak. Packaging mah kan dibuang ya biasanya nggak. Lu pakai bucket nggak sih? Hah? Pakai bucket kan nggak sih? Pakai. Pakai. Iya kan? Bulu kerasta. Anjir. Ini nih anak-anak ini nih. British. Tuh ada kopi sama lu kan suka curan rek sama kehilangan korek. Nah, mulai sekarang jangan curan rek lagi lu. Gimana itu? Ada tempat korek kayak gue nih tuh. Jadi kantongnya. Oh, tuh. Nah. Oh, iya. Pada gue ngalahin. Sama kopi. Masih doain kopi kan? Gelap. Pikir rasa keren. Siap. Sehat lu. Alhamdulillah sehat. Cakep ini. Amin. Aman ya? Tanya gue pengen ketemu sama lu tuh, kepengen mencurhatkan sesuatu, broku. Apa yang mau dicurhatin? Pansos. Pansos. Nah. Enggak, gue agak keresahan aja sih, keresahan tentang ini kan sekarang eranya kolaborasi. Menurut gue pansos itu ada di bagian dalam kolaborasi harusnya. Ya. Tapi kan faktanya di lapangan kayaknya orang pansos tuh apa ya pansos lu gitu ya kan. Yang pansosnya gengsi, yang dipansosinnya juga kadang kayak berat hati gitu. Padahal menurut gue sih harusnya. Nah ini kalau menurut KBBI, arti pansos adalah usaha yang dilakukan untuk mencitrakan, mencitrakan diri sebagai orang yang mempunyai status sosial tinggi, dilakukan dengan cara mengunggah foto, tulisan atau sebagiannya di media sosial. Ya. Oke. Nah cuman sekarang kan kita kalau ngelihat orang posting, gue kadang-kadang suka ini Pik, yang gue nggak tahu ini masuk ke ranahnya pansos apa enggak. Kayak misalkan dia sebenarnya nggak gitu, tapi dia postingnya fake gitu. Bener, iya sih. Cuman gini maksud gue, ini jadi akhirnya gara-gara nggak tahu karena kebiasaan kita kali ya, kebiasaan orang-orang kita nih pukul rata. Ya. Satu Nora dianggap semua Nora. Ini nggak bagus dianggap itu tidak bagus untuk apapun gitu. Padahal kata pansos itu belum tentu negatif kan? Itu dia. Tapi kan image-nya negatif. Iya kan? Tuh. Karena gue tuh rasanya gini. Banyak seniman-seniman di Indonesia nih yang gue rasa butuh pansos supaya isiannya, karya-karyanya yang menarik itu keangkat. Kan banyak nih kita ketemu teman-teman kayak lu di Cirebon ya kan. Buset, berapa banyak tuh. Ya kan seniman Cirebon yang notabene-nya secara karya nih. Nggak bisa diraguin betul, ya kan? Cuman tidak ada ruang yang ngangkat mereka. Satu, media juga, ya kita tahu deh, media mainstream kayak gimana. Nah tragisnya akhirnya di saat ada teman-teman yang udah pada sukses, karena image pansos ini jadi terkesan negatif, image-nya, akhirnya dia tidak semakin tidak punya celah buat itu. Nah, gue kan gini gue kalau masalah apa ya? Ya image pansos memang kayak sama kayak image ini loh, apa yang orang sekarang tuh mikir, ya hampir semua orang akhirnya mikir pansos tuh kan negatif kan. Padahal maksud dari si pansos KBBI tadi bilang, itu tadi itu. Nah kalau gue sekarang apa yang gue posting sebenarnya dari kemarin tuh udah pansos gue tuh sebenarnya. Apa yang gue posting. Cuman kadang-kadang kalau buat gue orang-orang yang mengkategorikan pansos itu kan netizen yang dalam tanda kutip so tau lah gitu. Nah apa ya, mereka tuh gue nggak ngerti mereka justru mereka yang pansos buat gue dengan komen mereka di situ yang nggak jelas dan segala macam, justru dia yang pansos yang dapat perhatian gitu. Nah coba faktanya juga menurut gue nggak cuma netizennya doang, kadang beberapa teman-teman yang namanya akhirnya sudah besar nih terjebak dengan stereotip itu. Jadi nggak mau untuk jadi kayak kaku, ngerti nggak lo? Kayak gue nih lagi mau nge-build YouTube channel gue nih, gitu. Terus ada lu udah berjalan dengan cabulnya yang udah banyak subscribe-nya, sampai gosip-gosipnya lu mau bikin yang nanti mecahin muri 20 hari lu ya, nggak berhenti ya. Ya kan? Gue datang sama lu nih, gue sih fair aja langsung, gue pengen pansos dong sama lu dong. Soalnya mungkin kalimatnya agak kepedean. Gue punya karya yang gue rasa karya ini harusnya banyak didengar banyak orang, cuman karena gue belum besar, akhirnya gue butuh orang-orang yang secara kenamaan lebih besar, secara karya lebih besar, buat gue tempelin supaya gue bisa ikutan naik gitu. Nah tapi faktanya nggak semudah itu loh. Iya betul. Begitu gue ngomong aja misalnya, gue mau pansos dong, diketawain.
nggak usah lu ngomong mau pansos, gue yang halus nih. Kalau ke temen ya, yang halus doang nih. Bro, gue baru rilis album nih, band baru. Mau ngirim merchandise ya. Syukur-syukur dipakai. Di storyin aja kagak. Padahal gue udah kirim merchandise tuh. Minta tolongnya tuh sebenarnya udah halus ya gitu. Berharap kesadarannya timbul gitu kan. Nah, sebenarnya kalau gue lihat dari kembali ke sifat kita ya, sifat teman-teman kita dan segala macam. Gue tipikal orang yang kalau memang pas lagi free, gue tuh balasin DM, balasin komen dan segala macam. Bahkan yang ucapan apa namanya, minta tolong ucapin ulang tahun lah dan segala macam. Sampai itu pasti gue balas-balasin. Bahkan ada band, bang dengerin album baru kita, lagu single kita nih, gue dengerin, gue komen dan segala macam. Bahkan kalau yang minta bantuan di apa namanya, tolong di repost di story, gue bantu. Nah cuman nggak semua orang kayak gitu. Dan ngomong-ngomong soal pansos juga, hampir kebanyakan mungkin ada dari teman-teman kita atau segala macam yang jaim, menjaga image-nya, sehingga pansos itu jadi hal yang kaku. Kayak misalnya gini deh, gue pengen ngobrol sama lu, gue kasih skripnya ke lu nih pertanyaan gue ke lu ini. Wah yang ini sama ini jangan deh, ini. Nah, tapi yang dijanganin sama dia itu bukan pertanyaan yang sifatnya personal padahal sebenarnya, justru pertanyaan edukatif. Tapi dia nggak mau jawab. Dengan ada poin tertentu dia bilang, gue kayaknya takut dengan pihak ketiga nih yang akan ngesu gue dan segala macam. Kalau memang lu bener sebenarnya harusnya cuek aja. Yang lagi gue cari tuh gini, kalau lu deh misalnya siapa ya, buat gue kita tuh sudah berteman cukup lama, bahkan gue nggak tahu lu masih inget nggak sih, soalnya di Bogor kita kalau ketemu zaman dulu banget tuh nggak pernah sadar sih, inget gue kala itu di zaman itu kan kita udah ketemu apa segala macam, dan nothing different with you man, kecuali kemarin yang mana yang lu hilang tuh. Gue kangen berat sama lu, terus gue kemana aja sih, Buluk mana ini biasa Smedi hidup. Dan yang selalu lu tuh salah satu role model gue di luar. Di satu sisi lo adalah seorang sahabat buat gue, di satu sisi gue menempatkan lo sebagai seorang kakak, di satu sisi gue menempatkan lo sebagai role model gue, karena gue ngeliat Buluk kenal gitu, mau nongkrong di pinggiran, mau merespon gitu, anjing karya lu bagus nih, harusnya gede gitu. Yang gue kenal lo dari dulu ya sampai sekarang begini, lu lebih ke yang agresif gitu, mau maju ke depan. Sampai sekarang di saat gue butuh lu pun, so far gue nggak pernah ngerasain ngabarin lu nggak lu balas. Jadi gue aminin kalimat lu tadi. Iya nggak? Nah, tragisnya, sedihnya, kenapa yang begitu nggak banyak ya? Kenapa yang kayak gitu nggak banyak gitu? Maksud gue, soalnya kalau gue fokusnya tuh lebih ke temen-temen yang anjing karyanya keren loh, karyanya keren. Kalau ngomong lagu, liriknya oke, bagus gitu, secara musik juga keren. Sampai akhirnya gue suzon, apa lu takut kesaing jangan-jangan? Gitu. Bisa jadi itu suzon kemungkinan ya. Gitu. Karena kalau di gue juga sebenarnya kayak di Cabul nih, catatan si Buluk, setiap kali ada teman yang baru aja tadi, salah satu teman lama yang minta, bro gue bikin band baru nih, interview dong di Cabul gini-gini dan segala macam. Di luar itu oke, siap, gue coba ngomong sama tim ya, karena kan dalam arti itu yang paling baru barusan gue beda lagi. Beda lagi. Berarti nggak paling baru. Pas gue dengerin materinya, dalam arti wah ini materinya buat gue juga untuk diangkat, tidak menarik untuk sebuah konten. Karena kita juga di setiap produksi mengeluarkan biaya. Nah kalau biaya itu ternyata tidak menarik untuk sponsor dan segala macam, tim keberatan, walaupun itu teman dekat. Gitu. Nah mungkin ada sih, gue nggak tahu apakah teman-teman lain juga punya keadaan yang sama, dalam arti kasus ini ketika si teman gue itu ngirim materinya, terus gue dengar, aduh materinya buat gue pribadi juga kagak bisa diapa-apain nih. Keunikan dari si personil nggak ada, musiknya juga jadul, terlalu nggak sesuatu yang baru deh. Terus akhirnya gue dengan halusnya mengatakan bahwa bro, gue kayak belum bisa dulu nih, karena di gue belum ada program newcomers, program the next big thing gue belum ada. Gue masih nginterview orang-orang yang punya sesuatu, walaupun dia belum dikenal orang, tapi dia punya sesuatu yang bisa gue bawa di obrolan. Kayak gitu. Nah itu kalau dari gue, dia mau pansos ke gue kan gitu. Tapi jawaban halus gue tuh kayak gitu. Tapi kalau memang menurut gue, tapi penolakan lo itu sebenarnya bukan nolak kalau buat gue, solusi harusnya terimanya. Kayak wah anjing, berarti gue belum masuk nih ke Buluk, gimana caranya supaya gue bisa masuk?
sebenarnya kan jawabannya itu ketemu. Begitu ada, mungkin dong akhirnya bisa diangkat. Ya, gitu. Nah, gue juga akhirnya dengan kayak gitu tadi pasti sepanjang jalan gue dari Kebon Siri menuju Cilandak, gue ngobrol tuh sama produser gue kan bareng tuh sama si Adoy. Wih, apa kita bikin kayak satu program cuma 10-15 menit, kita ngebahas apa aja tuh. Dalam arti ngebahas tentang band baru ngebahas tentang ada orang yang ternyata punya kelebihan tertentu gitu. Ada yang mungkin ya pokoknya yang kayak gitu-gitu deh. Oke juga tuh menarik. Jadi akhirnya gue akan ada si itu. Nah, dari kayak gitu gue tuh orangnya langsung kepikiran kalau misalkan ada temen yang minta bantuan dan gue nggak bisa bantu. Nah, itu gue pasti kepikiran. Nah, nggak semua orang tapi ya. Iya. Nah, itu yang kenapa gue pengen ngebahas ini tuh bareng sama lo. Karena menurut gue, lu jadi punya role model untuk menyampaikan bahwa oh ternyata background berpengaruh, misalnya ya kan, atau lingkungannya juga berpengaruh, atau apa gitu sebenarnya yang membuat lu akhirnya menjadi pribadi yang seperti itu. Karena buat gue tuh ini kayak nggak jauh beda, ada temen lu yang sedang mencoba ikhtiar untuk grow up gitu, minta tolong ke kita gitu. Kita tuh tipikal yang mungkin bisa dibilang sama nih, anjing gue pengen nolongin lu tapi gue belum mampu nih. Kalau lu tadi mungkin di kondisinya tim dan akhirnya baliknya ke tim, gitu kan, dengan kondisi kebutuhan yang jangan sampai akhirnya satu dirugikan, kan konyol juga nih, gitu kan. Kalau kayak gue, polanya kalau gue tambal sulam kalau gue, jadi kayak yang ini udah aman nih dari 3 episode, jadi satu episode nih mau dapat untung nggak dapat untung ini khusus, jadi kayak 3-1 dibikin kayak begitu. Kalau lu solusinya tadi, lu ngasih solusi kayak coba lu bikin apa segala macam, itu juga input yang menarik menurut gua. Nah ini balik lagi lo, atau kenapa jadi jahat ya otak gue ya? Gue jadi malah berpikirnya akhirnya orang takut tersaing gitu, atau bisa jadi, atau mungkin lebih ke yang jadi kayak tanpa sadar secara psikologisnya jadi gini, karena gue udah gede aja nih, lo jadi nempel sama gue gitu. Ya itu sifat tuh susah tuh dibuat kita nggak bisa menilai sifat teman walaupun kadang-kadang. Tapi kalau ngomong itu sifat as personal untuk kasus pansos nih 10-1, yang 10-nya yang begitu artinya menurut gue udah bukan sifat lagi, ini stereotip yang udah dilurusin nih. Pansos nggak negatif, bisa jadi stereotip, bisa jadi dari tim atau manajemen juga bisa terjadi. Ya misalkan dia punya manajer nih, ya kan, jatuhnya tim kan, lo minta bantuan dia, lo mau ngasih misalkan mempromosikan lo tapi manajer, misal gue nih, lo kok punya band lagu baru nih, dengerin, bantuin promo ya. Ketika gue mau promosiin, kata jangan deh, ntar kalau kayak gitu nanti semua orang gini. Manajemen yang akhirnya sifat asli gua ketahan oleh sebuah kayak John Robert Power nih kayak gitu. Nahan jadi akhirnya bukan gua yang asli karena lo nggak boleh dituntut untuk lo jangan terlalu begini amat gitu. Kayak misalkan kayak gini deh, sifat asli gua misalkan selesai manggung, gua turun panggung, gua ketemu fans gua, ngobrol ngalor ngidul dan segala macem. Belakangan ini ada manajemen baru dari Superglad yang kalau bisa jangan gitu-gitu banget, kasih lihat kalau lo punya sisi kerockstaran, untuk lo ada batasan sama si fans, supaya fans gak gampang untuk nemuin lo. Nah, berarti kan itu sebenarnya bukan sifat gua, cuman dibentuk oleh satu manajemen. Bisa jadi teman-teman kita juga gitu, tinggal kita meluruskan nih, pengen tahu nih sebenarnya, lo tuh dibentuk atau emang lo gimana sih? Karena kan kayak lo bilang tadi bahwa kita harus meluruskan bahwa pansos itu sebenarnya nggak negatif. Iya. Gitu. Yang negatif itu di saat lu memberikan peluang pansos kepada orang yang begitu dia jadi besar jadi sampah. Nah itu salah menurut gua, jadinya negatif. Nah, sekarang kalau ngebahas yang mau pansosnya, ini juga lucu kadang. Orang pengen pansos, dia lagi butuh, datang, kemudian begitu beres pansos nggak ada bahasa loh. Itu juga banyak yang terjadi nih. Nah menurut gua gak tahu ya, gue kadang suka terlalu memikirkan sesuatu yang terlalu kompleks mungkin. Gue gatel aja gitu, karena banyak hal yang akhirnya jadi sia-sia gitu, sayang banget, kebuang percuma. Kayak kalau di kampung lo another project deh, nggak kurang gede apa gitu kan. Udah berusaha nyari apa segala macam buat naik, yang mau naikinnya nggak ada. Gitu. Nah ada juga yang nggak perlu gue sebutin, pengen naik, begitu udah naik nginjek pala, ada tuh yang begitu tuh. Sebenarnya kalau gue kadang ngerasa juga gini,
Apa ada sistem ya yang sengaja ngebentuk kayak begini nih gitu? Sistemnya kalau gue bilang sih kagak ada, karena ini kan balik ke si personal kita yang ingin pansos atau yang mau dipansoskan itu. Kalau gue rasa sistem nggak ada ya. Kalau masalah konotasi si pansos ini jadi negatif kan itu udah kesalahan dari awal, kayak kita konotasi ke dalam arti dari awal udah salah kalau sudah mengibaratkan pansos itu banci tampil lah, hasilnya kayak gitu kan. Nah sebenarnya kan kayak gini aja deh, kita ya udah salah nih, gue nggak mau dibilang artis. Iya. Ya kan? Iya. Gitu. Padahal gue artis, gue nggak mau. Iya. Kenapa lu nggak mau ngakuin? Benar. Gitu. Itu kalau di gue kayak pencitraan kenapa jadi salah ya? Kalau dia bertanggung jawab atas pencitraannya. Gitu. Kayak Buluk tuh, lu mencitrakan diri lu rock and roll. Orang-orang langsung mau, artis langsung gitu kan? Iya. Sama Peter Pan jadi gitu. Itu tuh kalau gue perhatiin di dunia berkesenian di kita nih, kebanyakan kehalangin sama hal-hal yang menurut gue harusnya bukan jadi penghalang. Jadi kayak gue jujur sekarang kalau di Instagram gue mau tulis gue public figure atau artis, malu. Iya kan? Padahal secara nggak langsung. Padahal secara kesadaran lu tahu public figure gitu, gue artis. Dan lu tahu harusnya gimana lu? Mesti harusnya lu tahu, Bo. Ya emang gue public figure, ya tulis public figure. Lu tahu tuh. Secara teorinya tuh harusnya cuma begitu. Orang-orang kita nulis public figure udah berpikiran sombong aman sih gitu loh. Artis. Menurut lu kita harus ngambil yang mana jadinya kalau kayak gitu? Nah, gue sampai saat ini ya. Akhirnya gue terus aku musisi aja deh. Padahal secara nggak langsung di luar negeri sana kata artis itu adalah kan memang public figure gitu. Seorang musisi atau segala macam pun termasuk dalam public figure dan artis lah kasarnya. Bahkan sampai skup kecil. Iya, di kita artis itu dikonotasikan sebagai artis layar TV, layar lebar. Harus Raffi Ahmad ya. Harus begitu. Nah itu harus diluruskan juga tuh. Sepakat. Dan gue sama lu, gue pun nulisnya seniman akhirnya. Seniman lah. Karena itu tadi benar. Gue sepakat dengan itu. Kenapa ya? Kenapa kita kayak gitu ya? Dari awal udah salah. Nah, ini meluruskan hal yang udah salah, sama aja kita PR juga nih ngelurusin ini. Ya sebenarnya dari yang nonton ini nih harus tahu. Gue ke lu aja ngomong, gue mau pansos dong lu gitu. Tapi kalau lu tanya jujur Vic gitu, hatinya gimana? Agak geli-geli gimana gitu ngomongnya. Kayak aduh, kayak kesannya gimana ya gue gitu. Akhirnya gue jadi suzon duluan ke orang. Gara-gara stereotip ini gitu, seolah jadi kayak ya intinya pansos tuh ya pansos, mau negatif mau positif, balik lagi bagaimana penggunaannya, bagaimana digunakannya kan gitu. Nah, tapi ya itu jadi ada sesuatu yang bikin kita jadi tahu itu tapi tidak melakukan seperti apa yang sebenarnya kita tahu. Iya gak sih? Dan ini efeknya sadar nggak sadar, menurut gue efeknya luar biasa sih loh. Maksudnya jadi membuat banyak sekali seniman di Indonesia yang terbuang percuma. Ya. Karena gini, gue kalau masalah ngelurusin pansus ini PR yang luar biasa nih. Dalam arti lu meluruskan hal yang udah bengkelok banget ini. Iya, terus disepakatin bersama, ya kan? Bersama. Memang ya tinggal tergantung orang nilai sih, maksudnya apakah pansos itu harus menjadi hal yang negatif atau enggak. Tapi kalau gue ngeliat dari sekarang aja udah banyak para public figure, artis dan segala macem yang akhirnya mereka sebenarnya jadi kayak it's all about money buat gue kalau gue ngeliatnya ya. Iya. Gitu. It's all about money. Jadi dalam arti kayak tadi aja gue bilang, gue sama tim aja memikirkan kesejahteraan tim. Ketika gue akan membuat produksi, narasumbernya kayak tidak menjual, berat nih cuy gitu. Tapi kadang itu terlalu pukul rata nggak? Kalau lu ngerasa ya? Kalau gue kadang ngerasa gini, kayak sebenarnya kalau kita bisa memilah akan menjadi fair. Artinya gini, lu pengen pansos sama gue tapi lu orang kokai nih, tahu kaya. Kita lagi fight, bisa aja sih, tapi ada budget sekian. Harusnya kan kayak gitu-gitu nggak jadi masalah. Betul. Di saat memang yang pansosnya juga emang lagi harus butuh kita support karena dia tidak punya modal dan lain-lain, harusnya kitanya juga ya udah, emang dia layak dibantu nih untuk kondisinya. Nah, nggak usah lu ke gue juga kemarin sempat pengen pansos ke beberapa temen yang menurut gue anjing, gue kalau ada di dia pasti rame nih, gue juga nih ke bawah nih gitu. Susah jadwalnya juga, dengan alasan jadwal nanti dikabarin bla bla bla. Wah, udah gue kalau kayak gitu ada tolak halus buat gue sebenarnya. Iya, betul. Karena kita juga sama sebenarnya ya, suka tolak halus. Cuma ya itu tadi apa ya, menurut gue
Soalnya gue masih kegak gini, ya kali sih lu dari sekian episode ada satu yang nggak bisa lu tumbalin khusus untuk itu misalnya. Yang penting balik lagi nih, yang lu pansosin, yang lu kasih ruang untuk pansos itu adalah orang yang memang akan bertanggung jawab di saat nanti dia sudah berhasil pansos dari kitanya, grow up, menjadi besar, menjadi manfaat. Gitu. Di si catatan si Buluk, gue sudah melakukan itu di beberapa episode. Menurut gue dia menarik, kayak ada Arnis Muhammad. Dia dari Aceh, dia adalah seniman mural. Tidak terlalu dikenal oleh banyak orang, tapi gue harus angkat orang ini nih, anjing nih orang nih merantau ke Jakarta tanpa disetujui orang tua, ya kan? Tiba-tiba di sini sukses. Nah, ini harus diangkat. Nah, itu gue angkat. Terus ada lagi beberapa kayak Hannah Madness, cewek, dia tuh doodle art sampai akhirnya dia ke London ke segala macem dengan karyanya dia. Nah, itu orang yang tidak tahu siapa mereka kan sebenarnya ini udah gue pansoskan nih mereka dalam arti kayak gini. Lu kesini. Nah, kalau di gua sebenarnya itu gua tidak terlalu memikirkan pansos harus dilurusin apa enggak, karena dari awal gua tidak menganggap pansos itu hal yang negatif. Oke. Karena gua dari awal udahlah orang mau pansos aja gitu. Karena gua juga suka minta bantuan ke orang untuk gua jadi pansos segala macam atau gua dipansoskan. Nah, yang sekarang harus di PR dari kita adalah gimana caranya konotasi orang-orang tentang si pansos yang negatif ini hilang. Yes. Nah, edukasi mau kemana? KBBI dirubah nih berarti kata-katanya nih. Iya, di KBBI juga kesannya agak negatif nggak sih? Sedikit. Kalau tadi lu baca ya kan? Arti pansos adalah usaha yang dilakukan orang mencitrakannya ini menjadi sesuatu yang negatif. Jadi sebuah pencitraan. Karena pencitraan aja udah negatif kesannya. Padahal kan nggak harusnya. Menurut KBBI, arti pansos adalah usaha yang dilakukan orang untuk mencitrakan diri sebagai orang yang mempunyai status sosial tinggi. Berarti kan status sosialnya dalam arti entah itu dia orang kaya atau dia punya public figure dan segala macam. Dilakukan dengan cara mengunggah foto dan segala macam. Nah, mencitrakan ini menjadi kayak sebuah pencitraan kan. Pencitraan kan berarti bukan sesuatu yang benar. Kan pencitraan berarti kan. Gitu. Jadi kayak pencitraan doang nih kayak gini-gini kayak gitu. Nah, yang jadi masalah kan doangnya sebenarnya. Kalau buat gue tuh doangnya. Kalau lu membuat sebuah pencitraan tentang diri lu kemudian di dunia nyatanya lu seperti apa yang lu citrakan, buat gue juga itu sah-sah aja seharusnya. Iya nggak sih? Berarti kita ke KBBI ini, Fik. Tolong dihilangin Pak katanya. Pencitrakannya gitu. Soalnya gini dari ya lu punya pengalaman di kelas internasional juga gitu, yang bermain di atas panggung bersama artis internasional. Gue zaman dari Rocker Kasarung juga sempat ngerasain apa segala macam. Sampai gue mendapatkan sebuah pernyataan dari seorang Eken waktu itu. Gue pernah nge-MC di acara Soul Nation tapi yang pertama. Nah, salah satu orang Belandanya ini artis Belandanya kenal, ngotel bareng sama dia. Gue mau main ke dia, akhirnya jadi ngobrol sama Eken dan kawan-kawan. Ada informasi tuh bahwa mereka kenapa kalau manggung di Indonesia hampir tidak pernah menggunakan pembuka dari kita, hampir tidak mau bahkan malah. Karena sebenarnya ada sesuatu yang tidak terlalu diangkat di publik, takut kalah keren. Artinya kan berarti kan potensi kita kan. Boleh nggak gue akhirnya jadi nyalahin pemerintah kalau menurut lo? Kayak kita nggak diurusin sih di negara ini nih seniman. Nggak dipikirin gitu, nggak diurusin, nggak di. Pemerintah mah kagak ngurus sampai-sampai coy asli. Siapa yang kagak ada diurus lah dia. Iya sih. Soalnya ya akhirnya ya kita sekarang nih kita ngomong masalah pandemi. Gua kemarin ngobrol sama Mas Roy Jagonia. Kalau masalah kita ngomong balik ke pemerintah nih gitu. Dia bilang musisi itu kayak kerupuk loh. Ada ya enak, nggak ada ya nggak masalah. Nah, musisi ketika nanti pandemi selesai, sama pemerintah tuh pasti akan paling belakang diaktifinnya. Pasti ya, tenaga kerja lain dulu yang dibutuhkan apa segala macam, usaha apa dan segala macam. Kasarnya musisi kayak misal acara panggung dan segala macam ada juga nggak apa-apa. Seru. Agak ada ya nggak, orang juga tetap aman-aman aja gitu. Karena kebutuhannya sekarang lagi bukan di situ kan. Iya, jadi akhirnya kalau gue bilang sekarang kalau kita menyalahkan pemerintah untuk tidak ngurus seniman atau segala macam dari dulu kagak keurus. Baru sekarang aja akhirnya banyak teman-teman kita yang sadar diri bikin para usaha-usaha lawyer hukum dan segala macam tentang hak cipta, ya kan akhirnya bikin hak cipta, bikin digital content creator yang ngurus semua kesahan dari si pemilik lagu dan segala macam. Kayak karaoke aja kan harusnya kita dapat kalau kita di situ, tapi kan kenyataannya tidak. Kayak gitu. Tapi balik lagi ke pansos yang kita bahas pansos. Gue tuh kepengen mencoba lah setidaknya, mungkin karena gue tipikal orang yang gue tidak mau
ya sudah diam saja. Sekecil apapun setidaknya gue mencoba melakukan itu. Menurut lu solusi yang paling tepat untuk menghadapi kesalahkaprahan tentang pemaknaan dan pengertian pansos akhirnya apa? Harus gimana dong? Apa harus dablek aja gitu? Udah gitu, orang mau menerimanya seperti apa, ya gue aja gitu, nyamperin blok, gue pengen pansos dong, gue lagi butuh diangkat nih, gue pengen besar, gue pengen menjadi orang yang... Dengan banyak orang kayak lu, gue rasa pansos akan menjadi positif. Yang aneh, ya, lu tidak malu untuk minta dipansoskan, lu ngobrol tentang lu cuek dengan lu butuh di pansoskan. Tapi harus fair ya gitu, saat gue ada duit nih gitu, gue bisa nggak pansos ke lu? Misalnya kayak cabul nih udah komersil kan? Ya. Lu media lu kan komersil nih, gitu. Gue tahu lu di situ mencari hidup bersama teman-teman gitu. Nah gue ada budget nih, gue pengen dong pansos di lu. Jatuhnya ke bisnis tuh pansosnya. Iya tapi fair nggak? Harusnya sih kalau misalkan dalam hal bisnis fair. Kadang takutnya jadi tersinggung gitu. Dalam hal pertemanan jadi nggak fair. Kalau dalam arti gini, kalau bisnis buat gue, kalau gue tetap akan, gue orang yang lumayan tanda kutip idealis. Walaupun dia mau bayar kayak zaman kita radio show deh. Yang mau bayar gue untuk masuk ke dalam tuh banyak banget. Bahkan clothing aja. Mas Buluk pakai clothing kita ya, nanti saya bayar 2 juta nih, gini. Tapi aduh clothingnya gue nggak demen, nggak gue ambil bro. Gitu. Gue termasuk orang yang kayak gitu. Begitupun misalkan ada temen, let's say temen gue yang tadi yang bandnya biasa aja mau bayar gue nggak akan gitu. Berarti harus mulai kita biasain apa adanya aja loh. Begitu gue bilang, misalnya let's say pansos bisnis gitu ya, gue punya duit, terus gue mau pansos dong di lu dong gitu. Buat angkat karya gue, buat apa segala macam. Elunya pun harus fair untuk ngomong, bro, gue sayang sama lo, gue cinta sama lo, tapi karya lo nggak masuk di gue. Mending gitu. Iya nggak sih, solusinya tuh begitu aja udah sekalian. Halus-halusnya, gue coba ngomong sama tim. Karena halus tuh malah jadi miskom lo. Ayo lo, halus tuh jadi suujon gitu, malah nambahin suujon di kepala gitu. Mendingan pahit sekalian. Oh gitu ya. Nggak masuknya sebelah mana? Sengaja jadi diskusi. Harusnya kalau bijak ya. Kalau bijak, apalagi kalau temen kan tai-taian kayaknya biasa aja deh harus. Mendingan gitu. Kalau gue akan ya benar kata lu. Dalam arti mendingan belak-belakan, bro. Kayaknya belum masuk nih bro. Gue untuk ngangkat lu rada berat ini di sini nih segala macam. Jadi kayaknya belum bisa dulu. Mendingan kayak gitu ngomong. Kayak tadi gue lumayan fair tuh, bro. Gue belum ada ini nih. Karena gue juga nggak bisa ngangkat lu, nggak ada yang bisa gue jual tentang ini gitu. Kayak gitu. Kalau gue termasuk orang yang nggak masalah. Loh, kan nggak mau itu bukan nggak suka sama personalnya. Ya. Di saat bicaranya karyanya ya lu nggak suka ya gue nggak bisa maksa. Kalau kayak di dunia musik ada genrenya, di stand up comedy juga gue ada genrenya. Gue nggak bisa maksa orang harus ketawain materi gue kalau dia nggak suka jokes jenis gue. Gitu. Iya sih, kayaknya gitu solusinya. Paling bener gitu. Ketika orang yang mau pansos jangan malu-malu. Iya. Angkat dulu. Halo. Mati. Coba gue telepon dulu. Nyonya. Bandung deh. Sendiri. Ada syuting. Aman. Wah, kerekam panjang nih tuh. Awas deh. Ya, segalak-galaknya jenderal masih galakan ibu jenderal ya. Nah, tiba-tiba lembut lu tadi. Ketemu tapi udah jawabannya, solusinya. Iya itu tadi. Iya. Akhirnya harus ada role model yang memberanikan diri untuk dablek aja. Kalau emang lu si orang yang nerimanya fair ya nggak sih? Enakan gitu loh udah. Look sorry nih look gitu. Kalau karena gue juga pernah kayak gitu. Iya inget gue sekarang. Jadi ada temen minta di support lah sama gue di apa segala macam. Gue kan campaign sampah plastik nih, lagi bikin nanjak ngakak tuh, yang gue naik ke atas gunung, gue stand up, gue ngehibur para pendaki. Nah mereka bayar gue tuh dengan cara sampah yang lu bawa naik ke atas, bawa turun lagi. Udah itu aja, nggak usah yang sok-sokan ngambil sampah orang deh. Kalau mau ya bonus. Gitu. Nah kebetulan si temen gue ini produknya emang penuh dengan plastik yang akan menjadi sampah. Jadi akhirnya gue bilang, waduh, bukan gue nggak mau gitu. Kayaknya gue ngejilat ludah sendiri gitu. Kalau gue mensupport lo, sementara yang gue supportnya yang lagi gue tentang-tentangnya sekarang. Gue bukan anti plastik, tapi produk lo itu seharusnya bisa tanpa plastik nih, beberapa bagiannya, nggak seluruhnya memang, gitu ya.
Tapi emang worth it sih, maksudnya jadi akhirnya nggak ada ketersinggungan gitu ya. Fair-fairan ya. Fair-fairan. Cabul juga ada beberapa kali nawarin produk beralkohol. Nah, gue udah berhenti minum. Daripada gue bukan mengkampanyekan, gue udah bilang berhenti minum, tapi iklannya kok iklan minuman kan nggak lucu. Dari gue ngomong, bro, sorry banget ini gue udah nggak bisa kayak untuk yang produk-produk beralkohol, gue udah berhenti juga. Kita agak senasib ya. Begitu berhenti. Nawarin semua, gue juga pecah pala tuh orang tua Jagger, banyak banget. Nah, jadi gue kayak benar harus fair cuy. Misalkan gue sih dari kemarin kayak misalkan nge-review band aja gue fair kalau gue bilang jelek. Iya. Gitu. Sama dengan kayak misalnya kita akhirnya nih kedepannya nih buat temen-temen semua mungkin kalau misalkan lu mau nolak pansos dari temen, mendingan fair. Karena jadi solusi juga akhirnya. Jadi tahu kita kenapa kita ditolak. Asal yang ditolak pun harus menerima penolakannya. Iyalah. Jangan sampai pas ditolak malah jadi ngomong. Nah kalau itu baru pribadi. Kecuali nolaknya, waduh sorry sebelum nggak bisa gua kalau kayak lu gitu beda cerita ya. Itu kan cara penyampaian akhirnya jadi miskom. Tapi kalau udah fair, udah gentle gitu, yang gua bukan nggak mau, gua pengen banget. Cuman sayangnya ada beberapa hal yang bertolak belakang dengan gua nih. Jadi nggak mungkin gua ngangkat lu kayak kasus gua tadi gitu. Lu plastik itu hampir semuanya plastik dan itu jadi sampah pasti. Gitu. Kalau misalnya ada beberapa bagian yang lu tidak plastikin aja, kemudian jawabannya adalah waktu itu nggak mungkin, gitu. Packagingnya, gue produksiannya berat apa segala macam, ya sudah gitu kan. Seenggaknya ada ikhtiar di kedua belah pihak gitu. Yang dua yang minta ke gue juga tetap berusaha dulu gitu. Guanya pun berusaha menjelaskan bahwa bukan nggak maunya nih, gitu. Tapi tidak bisa gitu. Ini nggak bisa mah nggak mau kan harus dibedain gitu. Ya itu pokoknya intinya kalau misalkan nanti ada yang ngasih nolak secara udah fair, ya kita juga yang minta harus fair menerima kenyataan kalau misalkan berarti emang belum bisa gue deh dia. Benar. Jangan tiba-tiba langsung nilai tong udah gede tuh, gitu. Tapi kayak gitu-gitu pribadi nggak sih kayak udahlah bodo amat gitu ya. Ya kalau kita ngomong temen, harusnya sih nggak masalah, gitu. Kecuali kita cuman masih kayak kenal gitu-gitu doang, atau cuman ini ya mungkin. Dan lu sepakat ya kalau kedua sisinya fair-fairan aja dicoba gitu, kayak bisnisnya silakan. Kalau lu merasa itu bisa, soalnya kalau gue kadang mikirnya gini, gue ini agak keluar konteks sedikit sih, kayak kebiasaan yang menurut gue harus diluruskan gitu. Jangan mentang-mentang teman lu minta produk dia. Kayak ini ada temen lo, kalau dia udah kaya raya terus dia keluarin produk lu minta masih masuk di akal, tapi udah dia malah lagi susah hidupnya, lagi ikhtiar dengan ini, terus mentang-mentang lu teman dijual sama teman gitu. Kayak band deh lu ngisi dong di acara gue, gratisin dulu ya, padahal mampu untuk bayar. Gue tuh sekarang udah mulai gitu tuh. Sekarang gue udah mulai nolak. Begitu udah yang dia minta gue support untuk acara dia, tapi dia nggak ada duit, tapi gue lihat dia sebenarnya ada duit, nggak, lu harus bayar. Sama lu punya duit. Tapi begitu, bahkan alhamdulillah ya tuh Allah ngasih kesempatan di saat temen guanya yang malah butuh disupport, udah sama guanya manggung, guanya nambahin, nih gue tambahin deh patungan. Kayaknya enakan gitu ya. Lebih fair dan lebih apa ya? Lingkarannya jadi lebih enak malah. Jadi lebih bisa diterima. Ya ngelurusin itu kayak tadi lo bilang, banyak banget tuh event-event yang sebenarnya punya duit tapi akhirnya bilangnya nggak ada duit. Basi banget tuh. Udah sering banget. Atau yang gue lagi sering sekarang hadapin endorse deh. Gue berapa kali gue kayak bilang, bang mau kirim produk nih misalkan kaos ya, tapi ternyata kaosnya tuh nggak bro, gue bukannya gimana bro, gue nggak bisa bantu promo karena ini nggak gue gitu. Gue nggak mungkin pakai fashion kayak gini gue gitu. Kalau gue sikat. Tapi kalau gue lebih ke dominan cari duitnya. Ya. Jadi kalau ada duitnya gue juga mau. Iya gitu. Gue sih fair-fairan aja gitu. Karena buat gue ya balik lagi ya, tanda kutip kita lihat backgroundnya dulu. Kalau backgroundnya dia seorang pengusaha yang memang akan sukses, yang memang dia juga punya modal buat bertahan hidup, masih bisa makan lo gitu. Dan lo harusnya bisa bayar gue. Ya gue fair-fairan, lo harus bayar gue, men. Wah lu gitu banget sama temen. Gue ngerasain hal seperti itu. Tapi gue jawab dengan kalimat, ya bro, lu bikin produk ini lu jual supaya lu hidup dan terhidupi oleh itu. Nggak jauh beda sama gue, kalau gue produknya adalah wahana ini untuk kalian mempromosikan produknya. Lu bayar gue ngerasa rugi, buat gue konyol. Kenapa? Begitu produk lu jadi laku, itu duit balik modal, lu dapetnya lebih komplit banget gitu. Kalau gue di per endorsan
Lebih begitu gue malah. Mencoba untuk begitu gue. Hampir mirip, cuman kalau gue lebih kayak mikir image gue, kalau gue lebih mikir image. Jadi misalkan image sih, gue kadang-kadang kalau memang dia kirim house band, walaupun lokal tapi keren-keren buatannya, walaupun secara nggak langsung gue membajak band idola gue, karena itu kan nggak original. Saya sih buatannya bagus, aneh lagi gitu. Sini Bo, kirim nggak apa-apa, gue pakai gitu. Nah cuman ya karena memang gue suka bajunya, tapi kalau misalkan dia ngirim, let's say kalau topi ini masih gue pakai, tapi kalau misalkan gue dikirim topi yang sepeda tuh, ada beberapa kali nih ngirim topi sepeda, gue kalau naik sepeda pun nggak pakai topi sepeda soalnya gitu. Jadi kayak akhirnya gue, aduh nih ngirim topi sepeda kagak dipakai, kagak enak gitu. Akhirnya gue, bro, gue kayaknya topi sepeda gue kasih ke orang yang naik sepeda aja ya, temen gue. Nah kalau gue ketemu yang kayak gitu tetap gue ambil sini, tapi gue promosiin aja gitu. Kalau gue sih emang kagak demen beginian ya, tapi buat lu nih yang memang pada suka topi spin keren nih, coba deh, bahannya sih enak gue pakai gitu. Tapi kalau gue sih nggak pakai yang gini, siapa tahu lah ada yang pakai. Jadi kalau gue tetap gue sampaikan bahwa ini bukan fashion gue, tapi kalau lu ada yang suka lu bisa beli di mana gitu. Kalau gue saya menarik, thank you lo ya. Sama-sama Pi. Gila cinta gue kangen gue malu. Fair-fairan, nggak boleh masuk dalam, nggak boleh diambil hati. Iya, udah gitu aja deh. Butuh pansos, ngaku aja lu butuh pansos, selesai. Emang kenapa sih? Gitu kan? Yang menerimanya kalau emang mau nolak ya ngomong aja kenapa lu menolak gitu. Kalau lu mau support ya tinggal support, udah alhamdulillah. Lurus ya. Lurus. Thank you. Sama-sama. Gue kangen gue sama lu. Nongkrong lah di sini. Gue tiap hari loh. Gila belum kesampean loh, kita tuh nggak host bareng tuh belum kesampean loh. Di Bogor di mana sih? Dekat Pohon Jambu gua. Oh, gue tuh sering pas sebelum pandemi, gue bolak-balik soalnya ke Cilebut. Oh, iya tahu gue kabar-kabaran. Bolak-balik, nah cuman belakangan ini pandemi. Bagongan cintanya sama lu gila sepenuh jiwa dia sama lu. Dia tahu banget segala macam. Begitu gue bilang ada buluk di atas yang waktu pas kita ketemu.